Roh Nabawiyah for Kids. Ya, seperti biasa, Dwi ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kita mati mic-nya. ini namanya apa? Ini namanya celengan. Celengannya buat apa? Kalau kalian punya uang jajan, sisa lebihnya boleh masukin ke sini. Gimana cara dapat celengan ini? Nanti minta tolong sama ayah bunda, Umi, dan Abi yang ada di grup WA-nya itu supaya dikirimin ke celengan ini. Seperti apa? Nanti kalian kalau punya sisa uang jajan boleh masukin sini. Ntar setiap sebulan sekali bisa minta tolong sama ayah bunda kalian untuk bisa dikirimkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat yatim kita yang ada di rumah belajar yatim di Tunas Muda Care. Siapa yang mau? Kalau mau angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Yang mau celengan ini siapa yang mau angkat tangannya? Oke, nanti hubungin ayah bundanya ya. Siap. Seperti biasa Kedwi ingin menyampaikan sesuatu bahwa cara ini referensinya bukunya buku ini. Kelihatan bukunya? Ini. Perjalanan Muhammad Rasulullah. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Kemudian episode berikutnya adalah ini dia. Siapa yang punya buku ini? Namanya Muhammad Teladanku. Oke. Ada jilid. Yuk kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, pekan lalu kita cerita tentang apa waktu itu ya? Sampai kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin di bukit apa? Ada yang masih ingat enggak? Bukit apa? Bukit Badar. Nah, Rasulullah pasukannya waktu itu jumlahnya berapa? Ada 313. Pasukan kaum musyrikin dari kota Mekah ada berapa? Ada 1.300 lawan 1.000. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan yang jumlahnya berapa tadi kaum muslimin? 313 dimenangkan. Banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pertolongan dibantunya oleh malaikat Jibril dan pasukannya. Kalau kaum muslimin dibantu sama siapa? Sama iblis yang menyamar jadi Suraqah bin Malik. Tapi dia lari terbirit-birit, teman-teman ya. Masih ingat ya kemarin? Lari terbirit-birit begitu melihat dia. Ada malaikat Jibril bersama pasukannya menggunakan kuda yang sangat besar. Lari terbirit-birit. Dan perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dengan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke episode berikutnya, yaitu tentang peristiwa di Bukit Uhud. Ketika selesai perang Badar, kaum muslimin merayakan kemenangannya. Mereka tidak menyangka bahwa persiapan mereka yang cuma 313, yang tadinya bukan untuk berperang sebenarnya, untuk menakut-nakuti kafilahnya siapa? Abu Sufyan membawa perniagaan barang dagangan yang biasa mereka orang-orang Mekah ini kalau berdagang pasti akan melewati kota Madinah, melewati pinggiran kota Madinah. Tapi ternyata keburu ketahuan, sehingga Abu Sufyan ini kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Mekah. Waktu itu pasukan orang-orang Mekah itu dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini sampai dikatakan dia adalah Fir'aunnya abad itu. Jadi orang yang paling jahat pada saat itu adalah Abu Jahal, karena permusuhannya begitu besar kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin pulang nih dari Bukit Badar ke kota Madinah dengan perasaan senang luar biasa. Mereka bertakbir Allahu Akbar karena pertempuran dimenangkan oleh mereka. Nah, teman-teman masih ingat gak? Pekan lalu Kadwi bercerita bahwa ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, waktu itu kota masih bernama kota Yasrib, kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Rasul, dan dia disingkat menjadi kota Madinah. Di kota Madinah terbagi jadi beberapa kelompok. Yang pertama, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam, mereka disebut Ansor. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang-orang Madinah yang mereka tidak masuk Islam. Mereka masih berpikir-pikir untuk masuk Islam. Apa untungnya ya? Nah, di antara mereka, di antara orang-orang Madinah yang tidak masuk Islam itu, ada namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu tokoh penting penduduk kota Madinah, tapi dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasa iri dengan Rasulullah. Kok Rasulullah baru datang ke kota Madinah tapi disukai oleh kaum muslimin, disukai oleh penduduk Madinah. Padahal dulu sebelum datangnya Rasulullah, dia yang paling dicintai, Abdullah bin Ubay. Maka dia iri, ini kok ada orang baru langsung dicintai sama penduduk Madinah, tapi dia tidak masuk Islam dulu. Dia belum masuk Islam.
Kapan dia masuk Islam? Ketika kaum muslimin menang, ketika dalam perang Badar kaum muslimin menang ya. Tadi bawa banyak harta rampasan perang, menang, senang karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah Abdullah bin Ubay dan orang-orang penduduk Madinah ini yang tadinya belum masuk Islam, baru mereka lihat, wah enak juga ya jadi kaum muslimin. Kalau gitu kita masuk Islam aja, pasti nanti bisa dapat harta rampasan seperti mereka. Nah, Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Tapi masuk Islamnya bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin menerima agama Islam, tapi karena melihat, wah enak banget nih kalau perang sama umat Islam pasti menang. Gitu. Jadi itulah Abdullah bin Ubay kemudian masuk Islam. Nah dia nanti ya, orang-orang yang masuk Islam belakang ini, di antara mereka adalah cikal bakalnya orang-orang munafik yang mereka hanya mencari untung saja ketika di dalam Islam. Nah teman-teman semua, sampai di mana tadi ya? Ya, jadi mereka yang baru melihat kemenangan umat Islam, jadi Rasulullah dan kaum muslimin benar-benar menunjukkan kekuatannya, bahwa mereka layak diperhitungkan di kota Madinah. Mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka punya kekuatan yang luar biasa. 313 tadi mengalahkan 1000 pasukan musuh. Memang karena pertolongan Allah, keimanan mereka kepada Allah itulah yang kemudian membuat pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, itu tadi ya, Abdullah bin Ubay. Teman-teman, orang-orang Mekah yang kalah ini mereka pulang dengan penuh kekalahan. Tadi 1000 mereka pulang ke kota Mekah. Mekah heboh, sedih luar biasa. Apalagi mereka mengetahui bahwa di perang Badar itu, ketika perang tanding, masih ingat ya, kemarin perang Badar itu sebelum perang dimulai, itu ada perang tanding dulu antara 3 kaum muslimin dengan 3 orang-orang musyrikin. Di antara mereka adalah orang-orang hebatnya kota Mekah, namanya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi Walid bin Utbah. Ini saudara semua. Utbah kakaknya, Syaibah itu adiknya, Utbah ini anaknya. Jadi mereka bersaudara. Semuanya dikalahkan oleh siapa? Sama sahabat Rasulullah 3 orang. Siapa dulu? Hamzah, terus Ubaidah bin Haris, dan satu lagi Ali bin Abi Thalib. Semua tokoh-tokoh mereka kalah. Termasuk siapa? Pemimpin mereka, Abu Jahal, semuanya dikalahkan. Jadi tokoh-tokoh mereka kemudian semuanya terbunuh di perang Badar. Sehingga kota Mekah itu semuanya kaget. 1000 dikalahkan sama 313, termasuk tokoh-tokoh mereka semuanya dikalahkan. Tadi ya Abu Jahal, siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah. Siapa lagi yang dikalahkan oleh Bilal, majikannya Umayyah bin Khalaf gitu. Bahkan orang-orang penting di antara mereka kalau tidak mati pasti ditawan oleh kaum muslimin. Ada satu itu tawanan namanya lupa. Nanti kalau ingat disampaikan. Namanya ya, ada salah satu tokoh yang termasuk paman Rasulullah namanya Abbas, itu juga ditawan oleh kaum muslimin. Dengan berharap nanti kalau ditawan mereka mendapatkan tebusan. Kemudian mereka orang-orang Mekah kemudian menyusun kekuatan. Mereka tidak terima dengan kekalahan yang cuma dikalahkan dengan 313, padahal mereka 1000, punya tentara banyak, punya pasukan kuda. Sementara kaum muslimin kemarin kudanya berapa? Kudanya cuma 2 ya. Cuma 2, itu pun naiknya ganti-gantian. Mereka rata-rata semuanya jalan kaki. Mereka nggak terima, akhirnya mereka menyusun kekuatan. Mereka mau membalas dendam. Setelah setahun mereka kemudian mengumpulkan pasukan. Kalau dulu pasukannya ada 1.300 ya, 300 kembali lagi ke kota Mekah, jadi 1000. Maka kemudian ada dulu Abu Sufyan ya, Abu Sufyan itu kemudian rencana akan memimpin penyerangan ke kota Madinah. Nah tadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, sama Walid bin Utbah ini ternyata adalah Utbah ini ayahnya istrinya Abu Sufyan. Gimana ya? Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Nah, orang-orang yang mereka cintai itu, mereka semua terbunuh di perang Badar. Makanya Abu Sufyan dan istrinya Hindun itu merasa harus balas dendam. Harus kembali dikalahkan. Kalau perlu bikin pasukan yang lebih banyak. Kalau tadi kan pasukannya 1000 waktu perang Badar ya. Maka dalam perang Uhud ini teman-teman ya, mereka menyiapkan berapa? 3.000 pasukan. Lebih banyak. Sebelumnya mereka
mengeluarkan 1.000. Sekarang mereka tidak main-main. Mereka benar-benar ingin mengalahkan kaum muslimin. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Mereka ini mengalahkan mereka dengan penuh kehinaan. Tapi 3.000 orang ini teman-teman luar biasa. Nah, ketika mereka siap-siap mau berangkat, ya, itu pasukannya dipimpin oleh langsung Abu Sufyan nih. Abu Sufyan, pasukan tempurnya, terus mereka punya pasukan berkuda. Wow, pasukan kuda jumlahnya ada sekitar 200 pasukan berkuda. Dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda. Abu Sufyan memimpin pasukan tempur. Wah. Terus yang perempuan ada tuh tadi istrinya siapa, Abu Sufyan, namanya Hindun. Dia juga memimpin pasukan. Pasukan siapa? Pasukan perempuan. Kok perempuan ikut perang juga? Ya mereka ingin memastikan bahwa pasukan dari Mekah harus bisa memenangkan pertempuran. Nah teman-teman, 3.000 pasukan berangkat. 3.000 itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. 1.000 aja udah banyak, gimana 3.000 ya? Nah kemudian teman-teman, pamannya Rasulullah, masih ingat ya kemarin namanya Abbas. Abbas, paman Rasulullah namanya Abbas bin Abdul Muthalib, belum masuk Islam. Tapi dia sangat sayang sama Rasulullah. Dia mirip Abu Thalib ya. Abu Thalib sayang sama Rasulullah, tapi Abu Thalib meninggalnya tidak masuk Islam. Abbas ini insya Allah nanti akan masuk Islam ketika kota Mekah akan ditundukkan. Nah Abbas ini teman-teman, paman Rasulullah namanya Abbas, merasa kok mereka ingin sekali membunuh kaum muslimin ya. Kalau itu kirim utusan. Maka Abbas, paman Rasulullah yang tinggal di kota Mekah tuh, mengirim utusan. Gimana caranya supaya 3.000 pasukan ini belum sampai Mekah, tapi utusannya udah nyampe. Maka pastilah dengan kuda yang paling tercepat. Pokoknya kudanya larinya cepat lah. Sampai kemudian kuda itu sampai di kota Madinah. Jauh sebelum pasukan kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan sampai di kota Madinah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kata utusan Abbas ini, sesungguhnya orang-orang Mekah ingin menuntut balas dendam. Mereka membawa 3.000 pasukan ingin menyerang kota Madinah, ingin menghabisi kalian. Wah, Rasulullah kemudian setelah mendapat informasi itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikumpulkan kaum muslimin, mengadakan rapat militer. Rapat mendadak mengumpulkan kaum muslimin dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin. Termasuk siapa yang datang? Termasuk Abdullah bin Ubay itu yang tadi masuk Islam ya. Masuk Islam karena melihat kemenangan kaum muslimin. Mereka semua dikumpulkan sama Rasulullah, diceritakan. Ada pasukan dari Mekah berjumlah 3.000 pasukan. Mereka ingin menyerang kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian bertahan di kota Madinah atau kita keluar? Rasulullah kemudian bilang, sebaiknya, kata Rasulullah nih, sebaiknya kita bertahan di kota Madinah. Karena kita paling mengetahui kota Madinah, jadi kalau mereka masuk, baru kita perangi. Rasulullah pengennya begitu. Kaum muslimin ada di kota Madinah, nggak usah keluar, biar aja mereka datang. Begitu mereka masuk, nanti kita akan lawan. Siapa yang setuju dengan usul Rasulullah itu? Yang setuju adalah Abdullah bin Ubay itu, teman-teman. Yang tadi, kenapa dia setuju? Ya, betul wahai Muhammad Rasulullah. Memang sebaiknya kita nggak usah keluar. Kita di dalam aja. Kita tunggu aja mereka. Kalau mereka nanti masuk, baru kita perang. Akhirnya, Rasulullah bertanya lagi. Baik, yang setuju denganku Abdullah bin Ubay. Siapa di antara kalian yang punya pendapat lain? Maka kemudian teman-teman, ingat ya dulu waktu perang Badar, tidak semuanya kaum Ansor bisa ikut dalam peperangan. Mereka merasa iri. Oh, kita kemarin nggak ikut perang, harusnya sekarang kita ikut perang. Maka kata salah seorang pemimpin orang Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, kami kemarin tidak ikut perang Badar. Maka izinkan kami sekarang mengusulkan supaya kita keluar dari kota Madinah untuk melawan mereka. Melawan mereka. Melawan mereka. Melawan mereka. Umar bin Khattab, teman-teman, termasuk yang setuju. Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak keluar? Kita buktikan bahwa kita bukan
bukan orang yang suka menunggu pertempuran. Kita sambut, mereka nantang, kita layani. Mereka menantang kita berperang, jangan tunggu mereka masuk. Kita harus keluar menemui mereka. Setelah semuanya bersuara, kemudian Rasulullah, baik, kita akan keluar kota Madinah. Kita akan sambut mereka di luar. Di mana? Tempatnya di Bukit Uhud, di luar kota Madinah. Maka kemudian teman-teman, Rasulullah udah siap-siap nih, pakai baju perang. Pakai baju perangnya lapis 2. Udah pakai helm. Helm apa? Helm berperang. Helmnya dari besi. Bajunya dari besi. Udah siap. Pedang juga sudah siap dibawa. Semuanya perlengkapan perang sudah siap dibawa. Tiba-tiba ketika Rasulullah sudah pakai baju perang, tadi itu siapa namanya? Sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Mu'az ya. Itu dia bilang gini, kan Rasulullah tadi awalnya menginginkan kita bertahan di kota Madinah. Jangan-jangan kita telah berlaku zalim kepada Rasulullah. Rasulullah sudah berpendapat, harusnya kita ikutin Rasulullah. Kita bertahan di kota Madinah. Siapa yang akan menemui Rasulullah? Mereka takut, bingung kan? Jangan-jangan perintah Rasulullah untuk tinggal di kota Madinah itu yang benar. Jangan-jangan pendapat kita salah. Kemudian di antara mereka, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair itu, ini dua tokoh Ansor yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz nama Usaid bin Hudair. Mereka mendatangi Rasulullah. Rasulullah tadi udah siap tuh pakai pakaian tempur ya, pakai baju besi, pakai helm besi, pedangnya udah disiapkan. Kata mereka, wahai Rasulullah, kalau engkau dari awal sudah menetapkan bahwa kita bertahan di kota Madinah, kami siap ya Rasulullah, kita nggak jadi berperang keluar, kita nggak usah keluar deh Rasulullah. Jangan-jangan nanti pertempuran itu kita tidak bisa menguasainya, apalagi jumlah mereka sekarang lebih banyak. Dulu perang Badar jumlah mereka 1.000, sekarang jumlah mereka 3.000. Kita mengumpulkan pasukan, setelah dihitung-hitung kaum muslimin cuma bisa mengumpulkan berapa? Bisa mengumpulkan 1.000 orang. Tapi semuanya mereka yang menunggang kuda cuma 2 orang. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sama satu lagi penunggang kudanya itu adalah sebentar. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam. Jadi kaum muslimin di perang Uhud cuma bisa mengumpulkan 1.000. Itu udah paling banyak tuh, 1.000 pasukan kaum muslimin. Di antara mereka adalah orang-orang yang paling banyak adalah orang-orang Ansor yang mereka tidak ikut perang Badar sebelumnya. Maka kemudian kata Rasulullah, keputusan sudah diambil. Aku seorang pemimpin sudah menetapkan bahwa kita harus berangkat keluar. Maka tidak pantas seorang pemimpin yang sudah memakai baju perang terus nggak jadi berangkat berperang. Masa kita bertahan di Madinah? Maka sekarang aku putuskan kita berangkat menyambut kaum musuh di Bukit Uhud. Siapa yang kecewa? Itu tadi Abdullah bin Ubay kan tadi udah setuju tuh bertahan di kota Madinah. Dia nggak setuju. Akhirnya, ya gimana nih? Udah ikut aja, kata Abdullah bin Ubay sama pasukannya tuh, sama orang-orang munafik. Mereka berangkat. Berapa tadi? 1.000 pasukan kaum muslimin siap-siap berangkat ke Bukit Uhud. Di antara mereka ada sahabat-sahabat namanya dari Muhajirin, tadi ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Mus'ab bin Umair, semua, pokoknya hampir semua Muhajirin ikut. Terus dari kalangan Ansor tadi ya, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, Ka'ab bin Malik dan lain-lain. Maka berangkatlah teman-teman. Di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay ini mulai melakukan pengkhianatan. Ngapain dia? Kan dia sebenarnya tadi nggak mau ikut berperang. Dia takut sebenarnya. Dia cuma senang ketika pasukan Badar menang, kaum muslimin menang. Wah, senang banget. Tapi sebenarnya dia penakut. Dia nggak suka berperang. Makanya tadi dia setuju dengan idenya Rasulullah di awal untuk bertahan di kota Madinah. Tapi sekarang kenyataannya mereka berangkat. Maka di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay langsung menghasut orang-orang. Kayaknya nggak tepat deh. Kalau kita keluar nanti Rasulullah yang melindungi siapa? Padahal udah bener ide aku kemarin setuju sama Rasulullah supaya kita bertahan. Gimana kalau sekarang kita pulang? Hah? Pulang? Mereka dihasut supaya meninggalkan pasukan Rasulullah. Ayo kita pulang aja.
Jangan-jangan kita keluar ini nanti pasti kalah, nanti kita bisa mati. Kata Abdullah bin Ubay mengompor-ngomporin tuh pasukan kaum muslimin. Ada yang terpengaruh, Pak? Ada. Kemudian mereka nih di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay mengatakan kepada kaum muslimin, kami pulang aja deh ke kota Madinah ya, nanti kita menjaga mereka aja. Rasulullah marah. Abdullah bin Ubay, kamu tadi kita bersepakat bahwa kita akan keluar dari kota Madinah, menjabut pasukan musuh di Bukit Uhud. Ya Rasulullah, aku kan menjaga. Jadi kita balik aja. Yuk. 300 orang teman-teman. 300 orang kemudian meninggalkan pasukan Rasulullah. Jadi sekarang pasukannya ada berapa? Rasulullah dan pasukannya kaum muslimin tinggal berapa? Tinggal 700. Tadinya 1000. 300 diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik nih teman-teman. Mereka kemudian meninggalkan pasukan Rasulullah. Kembali ke kota Madinah. Nanti kalau engkau menang ya Rasulullah, kami sambut. Kalau nanti kamu kalah, nanti kita belain dari belakang. Katanya begitu. Padahal teman-teman, Abdullah bin Ubay ini orang yang penakut. Dia takut bertempur sebenarnya. Tidak seperti Rasulullah dan kaum muslimin yang benar-benar siap dalam perang. Maka kemudian 700 orang ini berangkat menuju Bukit Uhud. Dan di sana mereka sudah melihat pasukan orang-orang kafir itu sudah siap ternyata berada di tempat pertempuran di Bukit Uhud. Rasulullah melihat, baru datang sore, kemudian melihat pertempuran, wah jumlah mereka banyak sekali. Dengan kita jumlahnya 700. Tapi tenang aja, kata Rasulullah, kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong kita karena kita berada pada keimanan. Kita beriman kepada Allah dan Rasul. Yakinlah bahwa kita akan menang. Maka kemudian Rasulullah mulai membagi pasukan teman-teman. Pasukannya dibagi jadi berapa? Pasukannya jadi ada pasukan tempur. Pasukan tempur ini yang mereka adalah maju ke depan. Kemudian Rasulullah membuat pasukan pemanah yang ada di belakang, di atas di bukit rumah. Jadi di belakang pasukan Rasulullah ini ada pasukan pemanah, jumlahnya ada 50 orang. Mereka ditugaskan untuk naik ke atas bukit, mereka jadi benteng pertahanan kalau ada musuh yang menyerang. Jadi mereka kalau pakai panah kan dari jauh. Sementara pasukan tempur yang ada di depan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, orang-orang kafir ini mereka percaya diri banget. 3.000 pasti akan bisa mengalahkan. Mereka ternyata cuma 700. Pasti kita akan menang. Abu Sufyan, pemimpin tempur pasukan Mekah, udah yakin kita pasti menang. Kita jumlahnya lebih banyak. Mereka jumlahnya cuma sedikit. Mereka juga membagi pasukan. Kalau tadi Rasulullah pasukan tempur dan pasukan pemanah, orang-orang kafir ini juga membentuk pasukan. Pasukan tempur dan pasukan berkuda. Itu tuh tadi Khalid bin Walid. Ada berapa? Ada 200. Ngapain tugasnya Khalid bin Walid? Pokoknya dia bisa bergerak kemana saja. Ke kiri, ke kanan, muter ke belakang. Itulah gunanya pasukan berkuda. Dia bisa bergerak dengan cepat. Sementara pasukan tempur, mereka harus fokus melawan musuh yang ada di depan. Teman-teman, ketika udah siap nih pertempuran, Rasulullah seperti biasa memeriksa pasukan. Pasukan harus lurus, semuanya harus siap. Kita yakin bahwa kalau kita mati, kita akan mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, ada peristiwa yang luar biasa. Rasulullah mengambil pedang. Pedang yang sangat tajam. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang bisa memenuhi hak pedang ini? Pedang yang sangat tajam. Diangkat pedang itu. Semuanya pengen berharap supaya dapat pedang itu. Abu Bakar pengen banget dapat pedang itu. Rasulullah, Umar bin Khattab pengen dapat pedang itu. Zubair bin Awam ini jago main pedang, pedangnya kembar. Tapi pengen mendapatkan pedang seperti itu juga. Tiba-tiba datanglah satu orang bernama Abu Dujana. Wahai Rasulullah, haknya pedang itu apa wahai Rasulullah? Aku ingin memenuhi hak pedang itu. Kata Rasulullah, hak pedang ini, pedangnya panjang, tajam. Dia harus mengalahkan musuh pada hari ini. Sampai akhir hayatnya. Sampai pedang ini nanti mungkin tumpul atau pedang ini patah.
Maka kata Abu Dujana, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenuhi hak pedang itu." Semua sahabat-sahabat merasa cemburu. Kenapa? Karena akhirnya Rasulullah memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Setelah dia menerima pedang itu, semua orang merasa, aduh kenapa Abu Dujana? Harusnya aku yang berhak. Aku kan lebih kuat. Aku lebih hebat. Aku jago main pedangku. Tapi kemudian, apa yang dilakukan oleh Abu Dujana? Dia mengambil kain warna merah. Kemudian dia mengikatkan di atas kepalanya. Shhh. Kayak film Rambo. Tapi ini bukan film Rambo. Lebih hebat dari Rambo. Dia mengikat kepalanya dengan ikat kepala merah. Kemudian orang-orang baru terkagum-kagum. Wah, kalau Abu Dujana sudah pakai ikat kepala merah, berarti dia siap bertempur secara total. Bahkan dia siap mati syahid. Kemudian setelah menerima pedang itu, setelah memakai ikat kepala, Abu Dujana jalan. Jalannya teman-teman, jalannya petantang-petenteng. Jadi jalannya penuh, seakan-akan penuh kesombongan. Jalan. Wow. Kata Rasulullah, aduh. Jalan orang seperti ini, jalan orang sombong seperti ini tidak disukai Allah, kecuali ketika dalam pertempuran seperti ini. Wah. Jadi kalau di medan pertempuran, kita harus sombong sama orang-orang, sama musuh. Itu katanya jalannya orang sombong disukai sama Allah ketika itu dalam rangka supaya menakut-nakuti musuh. Nah, teman-teman, singkat cerita kemudian diperiksa semua oleh Rasulullah. Rasulullah membuat pasukan menjadi dua ya, pasukan tempur sama pasukan apa tadi? Pasukan pemanah. Khusus kepada pasukan pemanah, Rasulullah berpesan. Dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah, wahai pasukan pemanah. Masih ada yang bersuara, yang boleh di-mute dulu suaranya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Rasulullah berpesan, wahai pasukan pemanah, tugas kalian di atas bukit adalah melindungi kami. Kalau ada yang mendekat, lempar dengan panah kalian. Lempar. Kalau ada pasukan musuh, pastikan musuh itu pasti kena. Itu pasukan pemanah. Kalau kalian menang, maksudnya kalau kita menang, kalian tetap di atas bukit. Jangan ikut turun ke bawah. Kalau kami kalah, kalian nggak boleh turun, nggak boleh nolongin kami. Tetap di atas bukit. Ingat pesannya, kata Rasulullah. Kalau kami menang, kalian tetap di atas bukit. Jangan susul kami. Kalau kami nanti kalah, bahkan kalau sampai kemudian musuh itu membunuh kami, kalian nggak boleh turun ke bawah. Walaupun kami membantu kami. Jangan turun dari bukit. Pesan Rasulullah cuma satu. Pasukan pemanah harus memanah dari atas bukit. Apapun yang terjadi di bawah, nggak boleh turun. Pesannya cuma satu. Maka singkat cerita teman-teman, dengan pakikan takbir, Allahu Akbar. Pasukan kaum muslimin yang jumlahnya berapa tadi? 700 orang kemudian bertempur melawan pasukan orang-orang kafir yang jumlahnya berapa tadi? 3.000. 3.000. Wah. Karena teman-teman kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah diberikan kekuatan. Maka benar. Ketika perang Uhud itu bagaimana orang-orang kafir itu semuanya terdesak. Walaupun teman-teman ada kejadian yang sangat menyedihkan. Di antara sahabat-sahabat mulia itu ada yang gugur, ada yang syahid. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah Hamzah, pamannya Rasulullah. Iya, Hamzah. Kenapa? Karena Abu Sufyan dan Hindun merasa dendam kepada Hamzah yang telah membunuh siapa? Ayahnya, pamannya, dan kakaknya. Utbah bin Rabi'ah itu ayahnya Hindun. Syaibah bin Rabi'ah itu pamannya Hindun. Walid bin Utbah itu kakaknya Hindun. Maka mereka merasa dendam. Harus dibunuh di antara 3 orang itu. Maka dipilihlah Hamzah. Maka ketika dalam pertempuran itu teman-teman, kan Hamzah ini singa Allah. Dia kalau sudah mengeluarkan pedangnya, pasti bisa mengalahkan ratusan orang bisa dia kalahkan. Nah ternyata teman-teman, ada Hindun tadi, istrinya Abu Sufyan, sudah merencanakan gimana caranya supaya bisa membunuh Hamzah. Caranya adalah membunuh dari belakang. Maksudnya membunuh dari belakang gimana? Hamzah itu nggak akan bisa dikalahkan kalau 1 lawan 1 di depan.
maka dia harus dikalahkan dari jarak jauh. Pakai apa? Hindun kemudian punya budak namanya Wahsy. Orangnya hitam, seperti Bilal dari Habasyah juga. Dia ahli melempar tombak. Maka kata Hindun bilang, wahai Wahsy, kamu budakku. Kalau kamu nanti bisa mengalahkan Hamzah. Bukan hanya mengalahkan. Kalau kamu nanti bisa membunuh Hamzah, maka kamu boleh merdeka. Kamu boleh bebas. Tidak lagi menjadi budakku. Oh, senang sekali Wahsy, ya. Namanya Wahsy. Maka kemudian tujuan dia ketika ikut perang Uhud cuma satu. Dia nggak mau bertempur. Dia cuma ingin membunuh siapa? Singa Allah. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dicari-cari itu sama Wahsy. Dia ketika ada orang perang, biarin aja. Aku nggak mau berperang. Aku ingin membunuh. Dia melihat. Kata Hindun, itulah Hamzah. Dia yang pakai kalung dari bulu singa. Maka Wahsy kemudian mengikuti. Dari jauh dia nggak berani. Kalau dia dekat, pasti dia akan bisa dibunuh sama Hamzah. Maka dia dari jauh. Maka ketika dalam satu kesempatan, Wahsy ini kemudian mengangkat tombaknya. Dia adalah pelempar tombak yang ulung. Maka kemudian ketika dalam kesempatan, ketika Hamzah sedang sibuk berperang, teman-teman, maka kemudian Wahsy melemparkan tombak. Hamzah, singa Allah, akhirnya gugur, teman-teman, tertembus oleh tombak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamzah adalah singa Allah, beliau syahid di medan tempur, di medan Uhud. Kaum muslimin sedih, tapi tidak membuat pasukan waktu itu ketika Hamzah gugur, mereka tetap, kita harus bertempur terus melawan mereka. Allahu Akbar. Semuanya kemudian maju. Teman-teman, di tempat yang lain, Hamzah ada juga sahabat Rasulullah, duta yang kemarin mengajarkan orang-orang Ansar untuk belajar Islam. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini ditugaskan membawa bendera oleh Rasulullah di perang Uhud. Tapi kemudian Mus'ab bin Umair juga gugur. Gugurnya menyedihkan, teman-teman. Teman-teman kalau bisa baca kisahnya Mus'ab bin Umair itu, kasihan sekali. Kenapa? Ketika dia bertempur, dia membawa bendera, kemudian ada orang musuh memenggal tangannya dengan pedang, sehingga benderanya terlepas. Kemudian diambil sama tangan satunya sama Mus'ab bin Umair. Dipegang, musuh lihat lagi, dipegang lagi, tangannya buntung dua-duanya. Terus benderanya jatuh, supaya benderanya nggak jatuh, dipeluk sama dengan sisa tangannya Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian ada orang yang menikam dari belakang Mus'ab bin Umair. Ketika bendera itu jatuh, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, ambil bendera itu. Ali bin Abu Thalib langsung mengambil bendera itu dari tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gugur dengan gagah berani. Ali bin Abu Thalib mengambil bendera, kemudian tiba-tiba ada yang menantang. Siapa yang berani membela Muhammad? Ali bin Abu Thalib tadinya nggak mau layanin, karena sambil pegang bendera kan. Tapi begitu dia teriak-teriak nih pasukan musuh, teman-teman, akhirnya sama Ali ketok kepalanya, pakai pedang. Kepalanya diketok pakai pedang. Langsung hampir pingsan gitu tadi. Ali kalau 1 lawan 1 pasti menang, jago. Karena dia tadi kan satu megang bendera, satu megang pedang kan. Tadinya nggak mau melayani, tapi karena dia terus mana Muhammad, aku akan bunuh. Sama Ali, nggak dilawan, cuma diketok aja kepalanya. Diketok, tok. Kepalanya musuh diketok sampai pingsan. Itulah Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, sampai akhirnya 700 kaum muslimin benar-benar bisa menggempur pasukan musuh. Mereka lari, mereka kaget. Ternyata 700 orang bisa membuat kita ketakutan luar biasa. Itu orang kafir tadinya udah siap-siap mau kabur, teman-teman. Bahkan pasukannya Khalid bin Walid tadi ya. Khalid bin Walid di pertempuran ini dia belum masuk Islam. Dia pasukan apa tadi? Pasukan berkuda. Dia tahu dia akan menyerang lewat belakang, tapi ada pasukan pemanah. Begitu mereka mendekat, dilempar pakai mana? Mereka mundur lagi. Begitu mau mendekat lagi, dilempar pakai mana? Mereka, mundur, kata Khalid bin Walid. Maka teman-teman, ketika kaum muslimin sudah menguasai pertempuran, udah menang. Pasukan kafir udah lari menjauh. Mereka ketakutan karena orang-orang kaum muslimin itu bertempurnya luar biasa. Bayangin, satu orang seperti bisa melawan 100 orang. Satu orang bisa mengalahkan 10, bisa mengalahkan 20, bahkan bisa mengalahkan 100 orang. Luar biasa semangatnya. Sampai kemudian ketika pasukan
orang-orang kafir ini udah mulai lari meninggalkan yang tadi di atas nih, di atas bukit tadi ya, dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Lihat, kita udah menang, kita udah menang. Wah, mereka sedang mengumpulkan harta. Wah, mereka sedang mengambil harta rampasan perang. Ayo kita turun ke bawah. Ingat pesan Rasulullah, kata Abdullah bin Zubair. Apapun yang terjadi kalian, kita harus tetap di sini. Tapi nanti kita nggak kebagian. Ayo turun ke bawah. Tuh mereka ambil dulu. Itu juga. Mereka teman-teman. Tadi jumlahnya ada berapa? Ada 50. 50 pasukan pemanah di atas bukit. Di belakang pasukan Rasulullah dan kaum muslimin. 40 orang teman-teman melihat pasukan musuh udah lari, meninggalkan senjata mereka, meninggalkan tameng, meninggalkan pedang, meninggalkan kuda, unta. Mereka pengen juga dapat harta rampasan mereka. 40 kemudian turun dari bukit meninggalkan tugas mereka. Padahal perintah Rasulullah tadi, apapun yang terjadi di bawah, kalian harus tetap di atas bukit. Lindungi kami dari atas bukit. 40 orang. Abdullah bin Zubair, ya Allah, kalian nggak boleh turun. Kalian ingat pesan Rasulullah, harus tetap di sini. Tapi 40 orang udah keburu turun ke bawah. Ternyata itu dilihat oleh Khalid bin Walid. Dari jauh dia melihat, pertahanan mereka sudah turun ke bawah. Saatnya kita menyerang. Khalid bin Walid dengan kudanya yang paling cepat, sama 200 pasukan kudanya, memutari bukit, menyerang dari belakang. 10 orang yang di atas bukit itu semuanya dibunuh oleh mereka. Syahid insya Allah. Mereka mati menuju Allah Subhanahu wa taala. 10 orang tadi kan 50, 40 turun ke bawah. 10 orang masih di atas bukit, tidak mampu menghalangi Khalid bin Walid. Kemudian mereka semuanya gugur. Mereka semuanya syahid. Terus bagaimana tuh orang-orang yang tadi mengumpulkan harta itu tuh yang dari atas bukit? Ayo kita mengumpulkan. Begitu mereka melihat ke belakang, pasukan berkuda, habislah kita. Maka kemudian Rasulullah sekarang berada di tengah-tengah. Rasulullah dan kaum muslim berada di tengah-tengah nih. Di sini emang pasukan kafir sudah lari, mereka meninggalkan. Terus pasukan Khalid bin Walid bisa mengalahkan pertahanan dari belakang. Maka begitu pasukan yang tadi lari itu mereka melihat, itu Khalid bin Walid berhasil mengalahkan benteng pertahanan lawan. Ayo kita balik lagi. Kaum musyrikin tuh yang tadinya udah lari, begitu melihat ke belakang, ayo kita kembali. Kita bisa mengalahkan mereka. Maka kemudian teman-teman, Rasulullah dan kaum muslimin terjepit. Dari belakang oleh pasukan Khalid bin Walid, dari depan oleh pasukan siapa? Abu Sufyan. Dikepung teman-teman. Padahal mereka jumlahnya berapa? 700. Kaum musyrikin, mereka jumlahnya 3.000. Ada yang gugur, ada yang mati, tapi mereka tetap jumlahnya masih banyak. Mungkin mereka jumlahnya masih 2.500 atau sekitar 2.000. Lawan 700. Inilah saat-saat genting. Rasulullah gimana caranya mempertahankan kondisi seperti ini? Maka kemudian Rasulullah dan kaum muslimin mencoba mencari bukit. Naik ke atas bukit. Sambil menerima keroyokan teman-teman. Orang-orang, terutama Abu Sufyan, mereka ingin sekali membunuh Rasulullah. Kejar yang namanya Muhammad. Kita harus bunuh dia sekarang juga untuk membalas dendam orang-orang yang telah meninggal di antara kita dalam perang Badar. Kejar dia. Rasulullah kemudian memanggil para sahabat. Mari ikut bersamaku, kata Rasulullah. Maka ketika mendengar suara itu, itu dia, Muhammad, itu tadi yang barusan dia bilang itu. Ayo kita kejar mereka. Mereka kemudian Rasulullah, teman-teman, dalam waktu singkat Rasulullah sudah dikepung sama orang-orang kafir. Cuma satu orang. Rasulullah dikepung sama orang-orang dengan senjata mereka. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, ada yang bawa panahan. Siap membunuh Rasulullah secara bersamaan. Bahkan tidak ada di antara mereka yang berhasil melukai Rasulullah. Jadi Rasulullah kan pakai baju besi tadi ya. Itu ada sambil naik kuda, tuh ada pasukan musuh yang memukul bahu Rasulullah dengan pedangnya. Sakit sekali. Tang. Emang tidak membuat Rasulullah, tapi Rasulullah tuh sakitnya sampai sebulan. Kemudian ada yang memukul pipi Rasulullah dengan apa? Dengan pedang juga. Untungnya Rasulullah pakai helm besi kan. Dipukul. Innalillahi. Rasulullah sampai terluka, sampai mengalihkannya. Sampai ada 2 besi yang menancap di pipinya Rasulullah. Dalam keadaan seperti itu, semua sahabat kemudian melihat, Rasulullah dikepung, Rasulullah dikepung. Orang-orang Ansor datang mengelilingi,
Setiap ada orang yang ingin membunuh Rasulullah, dilawan sama satu orang Ansor. Tang, tang, tang. Sampai gugur. Gugur, datang lagi satu orang Ansor. Gugur, datang lagi satu orang. Sampai 7 orang. Sampai kemudian pertahanan Rasulullah tinggal 2 orang. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan satu lagi Tolhah bin Ubaidillah. Dua sahabat ini jago tempur. Sa'ad bin Abi Waqqas jago memanah. Tolhah bin Ubaidillah selain jago memanah, dia juga main pedang. Tang, 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 tang. Setiap orang yang mau mendekati sama Sa'ad langsung dibunuh. Wah, dibunuh. Sampai teman-teman bukan hanya. Jadi kemudian begitu orang-orang tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan seperti itu, maka kemudian ini cuma 2 orang nih, Sa'ad bin Abi Waqqas sama siapa tadi? Tolhah bin Ubaidillah. Maka kemudian sahabat lain ikut melindungi. Bahkan ada satu wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab. Dia ikut berperang di perang Uhud, sebenarnya bukan berperang. Ngapain? Dia membawa air. Kalau ada yang kehausan, diberikan air minum. Tapi begitu mendengar, Rasulullah dalam keadaan terdesak. Maka kemudian Nusaibah binti Ka'ab, ini seorang perempuan, seorang muslimah. Dia langsung menghentikan airnya, ditaruh, dia ambil pedang. Aku harus membela Rasulullah. Aku akan mendekati. Maka kemudian teman-teman, Rasulullah dalam waktu singkat sudah dikelilingi oleh para sahabat mulia. Jadi Rasulullah bertamengkan manusia-manusia pilihan yang siap mengorbankan nyawa mereka. Bahkan Abu Dujanah kemudian menahan Rasulullah. Jadi Rasulullah di depan, Abu Dujanah di hadapannya. Abu Dujanah melindungi Rasulullah. Itu belakangnya Abu Dujanah tadi yang pakai ikat kepala merah, itu penuh dengan luka, melindungi Rasulullah. Sampai kemudian tiba-tiba orang-orang kafir ini, mereka gimana caranya ya supaya kita bisa memenangkan pertempuran dengan cepat? Ini kita sekarang udah menang, kata orang-orang kafir tadi. Maka kemudian Rasulullah begitu menaiki sebuah bukit, terus ke bukit, tiba-tiba kemudian orang-orang kafir bilang gini, melemparkan isu. Muhammad telah kita bunuh, Muhammad telah mati, Muhammad. Itu kaum muslimin yang tadinya mendengar teriakan itu, teman-teman. Rasulullah sudah mati. Sebagian di antara mereka kemudian berputus asa. Jadi buat apa kita bertempur? Rasulullah sudah mati, Muhammad sudah mati. Buat apa kita terus berperang? Tidak ada gunanya. Maka kemudian dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, mereka sudah putus asa. Di antara mereka kemudian dikalahkan oleh musuh. Terus bagaimana orang-orang? Ternyata ada orang-orang yang luar biasa keimanannya. Mereka mengatakan, kalau Muhammad sudah mati, Allah tidak akan mati. Ayo kita harus berjuang terus sampai Allah menjemput kita sebagaimana Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, teman-teman. Kemudian pasukan Rasulullah dengan pasukan yang terjepit itu kemudian berhasil naik ke atas bukit. Ketika naik ke atas bukit, kemudian orang-orang kafir tadi merasa bahwa mereka sudah berhasil membunuh Muhammad. Mereka merasa berhasil sudah membunuh Rasulullah. Padahal Rasulullah masih ada di atas bukit. Kemudian ketika mereka di atas bukit, dikejar sama orang kafir, teman-teman. Kita harus membunuh mereka. Tapi begitu udah sampai di atas bukit, Abu Sufyan, tahan. Tenang. Dia langsung melihat ke atas bukit. Di sana Rasulullah dan para sahabat. Tegang sekali, teman-teman. Kata Abu Sufyan, di sana ada Muhammad. Hampir saja Umar bin Khattab, ada, Rasulullah masih ada. Tapi Rasulullah, jangan bicara. Apakah di sana ada Abu Bakar? Jangan kasih tahu, kata Rasulullah. Apakah di sana ada Umar? Jangan dikasih tahu. Sampai Abu Sufyan, kita menang. Kita berhasil membunuh Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Kenapa yang disebutkan 3 orang? Karena Abu Sufyan tahu Islam itu kuat karena 3 orang ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kalau ketiga orang ini sudah mati, maka Islam pasti akan sangat mudah dikalahkan. Maka ketika Abu Sufyan, kita berhasil membunuh Muhammad. Inilah balasan atas kemenangan perang Badar kalian. Sekarang kami menang dan kalian dikalahkan. Umar bin Khattab mendengar teriakan Abu Sufyan, bilang gini. Umar bin Khattab kan badannya besar ya. Badannya besar, suaranya kencang. Hei Abu Sufyan, ketahuilah bahwa 3 orang yang kau sebut itu, aku Umar bin Khattab masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Rasulullah masih hidup. Sesungguhnya kalau kalian mati ke dalam neraka. Kalau kami mati, maka kami matinya karena Allah dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus Abu Sufyan, lebih tinggi Uzza berhala kita. Kata Rasulullah, jawab, Allah lebih mulia daripada Uzza. Kata Umar, hei Abu Sufyan, Allah lebih mulia dari Uzza. Uzza itu cuma patung. Allah bukan patung.
Maka teman-teman, Abu Sufyan tadinya mau tetap ngejar ke atas. Tapi, udahlah, kita udah menang. Kita udah berhasil membuat mereka lari terbirit-birit, kata Abu Sufyan. Maka, singkat cerita, Abu Sufyan dan pasukan ini merasa sudah menang, teman-teman. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Rasulullah sampai naik ke atas bukit. Kemudian mereka melakukan apa? Supaya membuat takut orang-orang yang ada di atas bukit, Rasulullah dan para sahabat. Mereka kemudian melihat jasad kaum muslimin yang sudah syahid, yang sudah gugur, kemudian disiksa sama mereka. Padahal orang udah mati, tapi disiksa sama mereka. Sampai kemudian mereka lari meninggalkan pertempuran. Masya Allah. Apakah kalah, teman-teman? Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin setelah melihat di perang Uhud, banyak sahabat-sahabat mulia dari Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian ada Mus'ab bin Umair gugur, kemudian ada sahabat-sahabatnya yang gugur. Rasulullah merasa sedih bahkan ketika melihat mayatnya pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat beliau cintai, ternyata gugur, kemudian jasadnya rusak, dicincang oleh kaum kafir Quraisy. Sedih Rasulullah, sedih sekali. Melihat Mus'ab bin Umair, teman-teman. Mus'ab bin Umair itu dulu orang kaya. Begitu masuk Islam, dia miskin. Saking miskinnya ketika Rasulullah, tutuplah kepalanya dengan kain. Ditutup kepalanya dengan kain, kakinya kelihatan. Tutup kakinya ditutup dengan kain, kelihatan kepalanya. Kalau begitu, tutup kepalanya dengan kain, kakinya ditutup dengan rumput-rumputan. Kuburkan mereka dengan jasad mereka, dengan luka mereka, dengan pakaian mereka. Tidak perlu dimandikan. Mereka adalah syuhada. Mereka adalah orang-orang setia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah menanti mereka. Maka kemudian teman-teman, setelah memakamkan kaum muslimin yang gugur di perang Uhud, Rasulullah pulang ke kota Madinah. Diledekin sama Abdullah bin Ubay. Kan aku bilang, wahai Muhammad, makanya jangan keluar. Kan aku udah setuju dengan usulmu. Itu Umar bin Khattab tuh kesel banget. Nih Abdullah bin Ubay gimana sih, orang kalah, orang baru pulang bertempur, tiba-tiba dia malah ngejek Rasulullah. Apalagi orang-orang Yahudi, teman-teman. Orang-orang Yahudi itu bilang, kalian kemarin menang perang Badar karena ditolong sama Allah. Sekarang kalian kalah di perang Uhud. Emang Allah meninggalkan kalian? Wah, Rasulullah merasa, harus aku. Kalau dulu perang Badar itu meningkatkan izah kaum muslimin, sekarang mereka. Maka kemudian Allah perintahkan. Begitu sampai di kota Madinah, kata Rasulullah, itu langsung dapat petunjuk dari Allah. Kumpulkan seluruh pasukan. Pasukan semuanya kumpul. Kita harus mengejar pasukan Abu Sufyan. Teman-teman, Rasulullah begitu sampai kota Madinah, langsung mendapatkan perintah Allah, mengumpulkan kembali pasukan. Kita kejar mereka. Kita tidak boleh mengaku kalah kepada mereka. Maka kemudian Rasulullah dan kaum muslimin berkumpul lagi, teman-teman. Mengejar pasukannya siapa? Abu Sufyan tadi yang jumlahnya mungkin masih banyak, masih 2.500-an. Itu dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka pergi, jadi pasukan Abu Sufyan itu belum sampai Mekah. Baru sampai di sebuah tempat namanya perangnya nanti Hamratul Asad. Hamratul Asad. Jadi di sebuah tempat, di sebuah wilayah, ketika orang-orang Abu Sufyan ini sedang istirahat, kemudian pasukan muslim ini keluar dengan semangat luar biasa, membawa kuda-kuda mereka, membawa pasukan mereka, sisa tadi kaum muslimin yang dikalahkan di Bukit Uhud tadi, kemudian mengejar. Itu ternyata, teman-teman, ada seorang penggembala yang lagi main di kemahnya Abu Sufyan dan pasukannya itu. Terus penggembala ini bilang, kalian masih di sini? Kata Abu Sufyan, emang kenapa? Kita udah menang nih, kita sudah mengalahkan kaum muslimin. Kalian nggak tahu ya, itu Muhammad dan pasukannya sedang mengejar kalian dengan persenjataan yang lengkap. Kan mereka udah kalah. Kalian percaya sama aku enggak? Kata siapa? Kata penggembala tadi. Akhirnya Abu Sufyan, kalau gitu kirim utusan, kirim mata-mata. Wow, dikirim mata-mata, teman-teman. Ternyata benar. Mata-mata itu kaget. Ternyata kaum muslim masih kuat. Mereka ternyata tidak kalah. Itu buktinya mereka mengejar kita. Buru-buru tuh dia menghadap kepada Abu Sufyan. Lapor Tuan Abu Sufyan. Bagaimana? Ada apa? Itu pasukan Muhammad ternyata benar. Mereka keluar dari kota Madinah dengan pasukan. Mereka seperti mau pasukan banyak. Nah, ayo apa yang harus kita lakukan? Tenang.
Kalau begitu yang harus kita lakukan adalah kabur. Mereka kemudian, ayo kita kabur. Mereka takut. Jadi sebenarnya mereka tadi takut. Maka kemudian mereka nih lari terbirit-birit. Kaum muslimin sampai di tempat tuh, begitu mereka melihat kemahnya Abu Sufyan udah kosong. Hah? Mana pasukan Abu Sufyan? Yang ada sisa-sisa tenda. Mereka udah lari terbirit-birit. Kata Rasulullah, kita bertahan di sini. Kira-kira sampai 3 hari. Kita buktikan bahwa kita tidak takut kepada mereka. Maka kemudian teman-teman, itu tuh, ketika mereka kaum muslimin sudah di Hamratul Asad itu tadi, kaum musyrikin itu udah lari terbirit-birit. Sampai beberapa hari kemudian Rasulullah, alhamdulillah, sesungguhnya kita tidak dikalahkan oleh mereka. Sesungguhnya kita menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang-orang yang gugur di antara kita, tapi mereka gurunya adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ternyata setelah dihitung jumlah korban yang paling banyak itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi setelah dihitung nih dari 700 itu ternyata yang gugur cuma sedikit. Tapi kaum musuh itu yang gugur dia banyak sekali, yang mati itu banyak sekali. Artinya apa? Walaupun Rasulullah tadi sempat terdesak di Bukit Uhud ya, bahkan hampir saja bahkan Rasulullah sampai terluka. Bahkan teman-teman, ketika itu Rasulullah terluka ya, itu tadi ingat ya, pipi Rasulullah itu sampai terluka, tertancap besi dari helmnya Rasulullah, helm perangnya Rasulullah. Itu ada sahabat Rasulullah namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sahabat lain tadi ingin mencabut besi yang menancap di pipi Rasulullah. Kata Abu Ubaidah, jangan. Ya, biar aku aja yang mencabutnya, kata Abu Ubaidah. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Dia tidak mencabut dengan tangannya. Dia mencabut dengan apa? Rasulullah, tetaplah di tempatmu, aku akan mencabut besi yang menancap di pipimu. Dicabutnya pakai apa, teman-teman? Pakai giginya Abu Ubaidah. Digigit. Dicabut dengan sekuat-kuatnya. Tas. Besi itu berhasil terlepas, tapi satu gigi Abu Ubaidah juga terlepas. Berhasil. Tapi Abu Ubaidah tadi giginya satu copot, dua copot. Sehingga dia menjadi ompong dua depannya. Tapi dia berani luar biasa. Makanya dia disebutnya jenderal yang ompong. Tapi ompongnya karena apa? Karena dia menyayangi Rasulullah dan menolong Rasulullah. Tidak mencabut dengan tangannya tadi, karena pasti akan sakit. Dicabut dengan apa? Dengan giginya. Abu Ubaidah. Ya teman-teman, sahabat Rasulullah itu sangat memuliakan Rasulullah. Bahkan tidak ingin Rasulullah merasa sakit. Biarlah gigi aku yang copot. Rasulullah bisa terbebas dari besi yang menancap di pipi. Rasulullah sampai terluka, teman-teman. Jadi memang kelihatannya kaum muslimin kalah. Tapi kalau dihitung jumlah orang yang mati di kalangan muslimin, yang syahid, yang gugur, tidak lebih sedikit daripada orang kafir jumlahnya ada 3.000. Mereka terbunuh luar biasa. Kemudian tadi sempat ya dikejar-kejar sama Rasulullah. Begitu sampai Madinah, Rasulullah keluar lagi bersama pasukannya. Sampai pasukan Abu Sufyan lari terbirit-birit. Takut, ayo kita Muhammad menyusul kita. Ayo tempatkan harta, tempatkan wah. Semuanya pulang, lari terbirit-birit. Masya Allah. Teman-teman, tadi ada satu pelajaran yang sangat penting ya. Adalah taat kepada Rasulullah. Tadi pasukan pemanah yang di atas bukit, yang ada di belakang pasukan kaum muslim, mereka padahal udah dipesankan sama Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah, kalian tidak boleh turun. Karena melihat, ada harta. Wah, harta rampasan perang. Saatnya kita juga mengambil. Mereka lupa. Mereka tidak taat kepada pemimpin. Mereka lupa kepada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi perang Uhud dimenangkan oleh siapa? Sesungguhnya perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslim. Terus bagaimana kejadian-kejadian tadi? Pasukan pemanah, kemudian diserang dari belakang. Allah ingin mengambil pelajaran. Bahwa kalau ada yang tidak patuh dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah pasukan, itu bisa menyebabkan pasukan musuh bisa memenangkan pertempuran. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah dan kaum muslim. Maka ketika Rasulullah dan pasukan berhasil mengusir ya pasukan Abu Sufyan lari terbirit-birit, pasukan Rasulullah
datang ke Madinah dengan penuh kehormatan. Kenapa? Berhasil membuat pasukan kafir lari terbirit-birit. Yang tadinya diketawain sama siapa? Abdullah bin Ubay, diketawain sama orang-orang Yahudi. Mereka begitu, wah, Muhammad dan pasukannya berhasil mengusir, berhasil membuat pasukan Abu Sufyan lari terbirit-birit. Makanya kemudian Rasulullah dan kaum muslimin tetap datang ke Madinah dengan dengan penuh kemenangan. Berhasil Jadi bayangin teman-teman, pasukan yang tadi udah merasa dirinya menang, begitu melihat pasukan lari terbirit-birit, itu namanya kekalahan. Kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya banyak teman-teman cerita-cerita kecil yang ada sahabat Rasulullah namanya Hanzalah. Hanzalah ini baru menikah. Ketika dia baru menikah, tiba-tiba, panggilan jihad, siap memerangi kaum musyrikin di Bukit Uhud. Dia padahal baru menikah, dia langsung buru-buru, aku akan berjihad, kata Hanzalah. Masya Allah. Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa di Bukit Uhud tadi ya. Baik, demikian cerita dari Kak Dwi. Teman-teman yang mau celengan ini, silakan nanti bisa minta tolong ayah bundanya. Kita ketemu lagi di pekan depan, hari Kamis. Tapi nanti waktunya, kita lihat. Waktunya jam 1 seperti ini, atau mungkin nanti dipindahnya sore. Teman-teman, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita dicintai Allah dan Rasulullah. Kita sholawat dulu yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah. Rasulillah, salatullah, salamullah, yasin habibillah, wasalna bismillah, wabilhadi rasulillah, wa kulli mujahidillah, sekali lagi, salatullah ala rasulillah, salatullah ala habibillah. Semoga kita bertemu dengan Rasulullah ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang mau masuk surga, angkat tangan kanannya. Yang cinta Rasulullah, angkat tangan kanannya. Yang mau masuk surga bersama Rasulullah, angkat tangan kanannya. Yang mau mencintai ayah bundanya, angkat tangan kanannya. Alhamdulillah. Yang mau bertetangga dengan Rasulullah, jangan lupa bantu teman-teman kita, saudara kita dari yatim, rumah belajar yatim. Caranya gampang, masukkan aja sisa uang jajan kalian dimasukin ke sini. Setiap sebulan sekali nanti minta tolong ayah bundanya, Umi dan Abinya untuk ditransfer ke yayasan Tunas Muda Care. Nanti ada di sini posternya mana? Belum ya. Nah, nanti kalau ada posternya kelihatan sini. Bisa juga pakai handphone di barcode-nya. Nanti ada bisa nyumbang lewat, bisa donasi lewat OVO, bisa lewat banyak deh pokoknya yang sekarang kita lihat. Oke ya. Alhamdulillah alamin. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.